warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Vanesha, NPM 2019 4064005003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri 1 Karanganyar. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan bertujuan untuk menggambarkan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek. Yang diteliti yaitu mengenai pengembangan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri 1 Karanganyar. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maka daripada generalisasi. Pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Negeri 1 Karanganyar. Fasilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisa dapat yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model analisis interaktif, yaitu model saling terjalin. Dalam model analisis interaktif ada 3 komponen. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua sajian data, yang ketiga penangkapan kesimpulan, yang dilakukan berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. 1. Berdasarkan aspek afektif, guru di SD Negeri 1 Karanganyar melaksanakan evaluasi aspek afektif dalam kurikulum 2013 melalui observasi, melalui evaluasi diri, melalui evaluasi antar teman, dan jurnal catatan guru. Guru melaksanakan evaluasi aspek afektif secara fleksibel baik pada pembelajaran di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dipilih temukan, guru merancang teknik observasi sebagai media evaluasi afektif mata pelajaran. Formatnya berupa lembar observasi yang ada 5 aspek dalam ranah afektif, yaitu 1. Aspek sikap, yang kedua aspek motivasi, yang ketiga aspek konsep diri, yang keempat aspek minat, dan yang terakhir aspek nilai. Dari kelima aspek tersebut mempunyai indikator sebagai acuan guru dalam menilai afektif peserta didik. Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran kelas, guru di SD Negeri 1 Karanganyar menunjukkan bahwa evaluasi aspek dilaksanakan oleh guru, antara lain evaluasi diri dilakukan oleh siswa sendiri. Kegiatan evaluasi di diri dilakukan ketika pembelajaran sudah selesai. Biasanya evaluasi dilakukan siswa ketika di rumah dan besoknya baru dikumpulkan pada guru di sekolah. Hasil observasi yang dilakukan oleh penelitian berkaitan dengan evaluasi antar teman. Dalam aspek afektif yang dilakukan oleh penelitian temannya sendiri, guru melaksanakan evaluasi aspek afektif, yaitu pembuatan jurnal catatan guru. Di kelas 5 SD di SD Negeri 1 Karanganyar menunjukkan bahwa guru pada awal melaksanakan kegiatan kurikulum 2013 sudah membuat forum dan selalu diisi kegiatan harian siswa.
Pelaksanaan evaluasi pembelajaran ranah afektif dalam kurikulum 2013 di SD 1 Karanganyar dilaksanakan selama peserta didik berada di lingkungan sekolah baik dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan evaluasi afektif di dalam kelas dilakukan ketika pembelajaran berlangsung, sedangkan evaluasi di luar kelas dilakukan setiap hari selama masih di dalam lingkup sekolah. Hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Karanganyar menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi aspek afektif, khususnya evaluasi sikap dan evaluasi diri sendiri. Evaluasi aspek afektif pada kegiatan evaluasi antar teman dan jurnal catatan guru pada awal pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri 1 Karanganyar dilakukan oleh guru. Hasil penelitian ini didukung hasil yang dilakukan oleh Wolf dan Stevens pada tahun 2007 dan Almond pada tahun 2010 bahwa dalam melakukan evaluasi hasil belajar harus membuat rubrik evaluasi yang terdiri dari evaluasi proses belajar, evaluasi keterampilan, dan evaluasi pemahaman yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi. Melalui rubrik evaluasi tersebut yang akan diperoleh hasil kemajuan belajar siswa, sehingga dapat digunakan oleh guru untuk melakukan pembelajaran ke materi berikutnya untuk melakukan komisial. Selanjutnya, berdasarkan aspek kognitif pada penelitian di SD Negeri 1 Karanganyar. Guru di SD Negeri 1 Karanganyar melaksanakan evaluasi aspek kognitif, diantaranya memberikan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan kepada siswa yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Bentuk soal yang diberikan oleh guru adalah pilihan ganda dan uraian. Pedoman materi evaluasi yang digunakan untuk menghitung nilai akhir, hasil tes tertulis yang diperoleh siswa, guru kelas 5 SD Negeri 1 Karanganyar dalam memberikan tes lisan kepada siswa yang dilakukan tidak setiap pelajaran, tetapi disesuaikan dengan materi yang disampaikan pada hari itu. Observasi atau evaluasi aspek kognitif yang meliputi evaluasi tertulis, tes lisan, dan penugasan yang dilakukan oleh guru Sekolah Dasar 1 Karanganyar yang dilaksanakan setelah selesai pembelajaran atau akhir pertemuan baik secara individu maupun kelompok. Kepada peserta didik, evaluasi bentuk tes tertulis dilakukan guru dengan cara membagikan lembar tes tertulis kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok yang sudah dibuat oleh guru. Setelah selesai, baru hasil tes tertulis tersebut dikumpulkan ke guru di kelas. Sedangkan evaluasi dalam bentuk tulisan dilaksanakan guru dengan menjelang pulang sekolah dengan memberikan rewah boleh pulang lebih awal atau lebih dahulu apabila dapat menjawab tes lisan dengan benar. Namun kegiatan ini aspek kognitif dalam bentuk tertulis atau tes lisan baik bisa dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, hanya dilakukan sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu berdasarkan aspek psikomotorik pada penelitian SD Negeri 1 Karanganyar. Dalam hal kinerja yang dilakukan oleh guru adalah siswa ditugaskan untuk membentuk kelompok. Dalam proses ini, kinerja tersebut terlebih dahulu guru meminta siswa membuka buku pelajaran siswa yang berdasarkan apa yang dipelajari pada hari itu juga yang disebutkan oleh guru.
Guru dan siswa melakukan proses tanya jawab sangat singkat berdasarkan gambar atau materi dari yang dipelajarinya pada saat itu juga. Dan siswa terlihat kritis dalam bertanya dari informasi berdasarkan gambar tersebut atau materi yang telah dipelajari pada hari itu juga. Kemudian, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok belajar yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Bentuk penugasan proyek yang dilakukan oleh siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Karanganyar adalah membuat laporan mengenai proses membuat penilaian atau membuat mainan apa saja, apakah kincir-kincir atau apa tersebut dalam bentuk laporan percobaan. Hasil penelitian mengenai evaluasi aspek psikomotorik diperoleh data yaitu guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran psikomotorik sudah baik dan terintegrasi sesuai dengan kurikulum 2013, di mana dalam melakukan evaluasi aspek psikomotorik, jenis penugasan yang dinilai yaitu evaluasi kinerja proyek dari portofolio. Guru dalam melakukan observasi terlihat sudah melakukan evaluasi aspek keterampilan. Evaluasi psikomotorik atau keterampilan yaitu evaluasi yang menurut peserta didik mendemonstrasikan satu kompetensi tertentu menggunakan tes praktek, proyektif, dan evaluasi portofolio. Instrumen yang digunakan oleh penelitian menunjukkan bahwa guru menilai aspek keterampilan didasarkan hasil karya yang telah dibuat oleh siswa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.